Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Yusuf pada pelajaran PJOK kelas 7. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pencak silat. Jadi apa saja yang akan kita pelajari pada kelas 7 khususnya di semester 1 ini, yaitu adalah yang pertama gerak spesifik kuda-kuda, kemudian yang kedua adalah pola gerak langkah, dan yang ketiga adalah pukulan. Jadi silahkan anak-anak menyimak dengan baik dan dapat dipelajari dengan maksimal. Begitu, selamat menikmati. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu gerak spesifik kuda-kuda. Di mana gerak spesifik kuda-kuda ini terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah kita mempelajari kuda-kuda depan. Nah, dalam melakukan kuda-kuda depan, maka anak-anak harus yang pertama berdiri tegak, kemudian yang kedua langkahkan kaki kiri atau kanan ke depan, kemudian yang ketiga kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Kemudian yang keempat, berat badan bertumpu pada kaki depan. Kemudian yang kelima yang paling penting adalah posisi badan kalian tegak disertai dengan pandangan menghadap ke depan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pada berikut ini. Ya, Bapak kira visualisasi dari kuda-kuda depan cukup. Kemudian kita masuk ke gerakan kuda-kuda yang kedua, yaitu adalah kuda-kuda belakang. Silahkan anak-anak simak dan perhatikan baik-baik. Selanjutnya adalah kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda belakang seperti dengan kuda-kuda depan yang tadi anak-anak sudah pelajari, yaitu yang pertama adalah berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kanan ke belakang, kemudian yang ketiga posisi badan condong ke belakang, kemudian yang keempat kaki belakang ditekuk, dan yang kelima berat badan bertumpu pada kaki belakang. Jadi perlu diingat-ingat bahwa kaki yang ditarik ke belakang adalah kaki yang terkuat sebagai kuda-kuda atau sebagai tumpuan kalian. Jadi nanti ketika kalian melakukan kaki yang terkuat itu, maka kuda-kuda kalian akan sempurna atau susah untuk dirobohkan oleh pemain lawan. Kemudian yang keenam adalah perlu diingat-ingat bahwa pandangan tetap ke depan. Kemudian untuk visualisasinya akan Bapak beri video lagi, silahkan anak-anak menyimak video berikut ini. Ya, bisa dicermati bahwa yang ditarik adalah kaki kanan. Jadi berdasarkan dengan contoh di layar kalian, maka untuk model tersebut kaki yang terkuat adalah kaki kanan. Jadi yang ditarik ke belakang adalah kaki kanan. Begitu. Paham anak-anak? Baik, Bapak kira paham ya. Jadi, kemudian selanjutnya untuk kuda-kuda yang ketiga adalah kuda-kuda samping. Silahkan dipelajari materi berikut ini. Ya, untuk cara melakukan kuda-kuda samping, maka kita harus berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping kanan atau kiri, kemudian kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan, lalu untuk kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Kemudian untuk berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk. Jadi nanti gerakannya adalah posisi badan kalian
menggeser ke samping mengikuti dengan kaki yang ditekuk. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Jadi untuk kuda-kuda samping anak-anak bahwa tidak harus selalu mengarah ke arah kanan. Jadi ketika nanti mengikuti situasi, kalian juga boleh mengarahkan kuda-kuda kalian ke arah kiri berdasarkan dengan arah lawan atau arah serangan. Begitu ya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuda-kuda silang. Jadi ini adalah jenis kuda-kuda yang keempat. Silahkan dipelajari dan dibaca materi berikut ini. Untuk kuda-kuda silang, yaitu masuknya adalah gerakan kuda-kuda yang keempat. Bagaimana cara melakukan kuda-kuda silang tersebut? Yang pertama adalah berdiri tegak. Kemudian yang kedua adalah salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Kemudian yang ketiga adalah telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Dan yang keempat adalah badan tetap lurus. Kemudian untuk lebih jelasnya, maka anak-anak bisa menyimak video pada berikut ini. Baik, ya, begitu tadi adalah contoh dari gerakan kuda-kuda silang. Untuk khususnya ini termasuk dalam kuda-kuda silang belakang. Jadi nanti apabila masih belum paham, anak-anak bisa mengulangi video ini. Begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk materi kuda-kuda berikutnya atau yang terakhir, yaitu adalah kuda-kuda tengah. Silahkan pelajari materi ini. Untuk kuda-kuda tengah, bagaimana cara melakukannya adalah yang pertama berdiri tegak, kemudian kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu, kemudian kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah. Dan tak lupa, pandangan harus tetap ke depan atau menuju ke arah lawan. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari video berikut ini. Baik, demikian adalah rangkaian atau macam-macam bentuk gerak spesifik kuda-kuda dalam pencak silat ya. Jadi yang pertama adalah kuda-kuda depan, kemudian yang kedua adalah kuda-kuda belakang, kemudian yang ketiga adalah kuda-kuda samping, keempat adalah kuda-kuda tengah, dan yang kelima adalah kuda-kuda silang. Jadi itu adalah macam kuda-kuda yang anak-anak perlu praktekkan atau perlu pelajari di kelas 7 ini. Kemudian Bapak kira cukup untuk materi kuda-kuda, maka kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah gerak spesifik dalam pola langkah. Nah, apa aja? Mari kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya kita memasuki materi inti yang kedua, yaitu adalah gerak spesifik pola gerak langkah. Seperti gerak spesifik kuda-kuda yang tadi, jadi untuk pola gerak langkah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yang kita pelajari adalah pola gerak langkah lurus, yaitu gerakan langkah lurus baik gerakan maju ataupun mundur.
Maksudnya bagaimana? Mari kita simak video berikut ini. Baik, demikian adalah contoh atau gerakan lambat dari pola langkah lurus dalam pencaksilat. Kemudian kita masuk ke pola langkah yang kedua, yaitu pola langkah zigzag. Apa yang dimaksud dengan pola langkah zigzag? Itu adalah gerakan melangkah zigzag atau gergaji, baik gerakan maju ataupun mundur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, itu adalah contoh dari gerakan pola langkah zigzag. Jadi nanti anak-anak bisa mempraktekkan dengan cara seperti itu. Kemudian masuk ke pola langkah yang ketiga, yaitu adalah pola langkah huruf U. Maksudnya bagaimana? Mari kita cek materi berikut ini. Ya, untuk pola langkah U, yaitu gerakan melangkah menggunakan pola langkah menyerupai huruf U. Maksudnya bagaimana? Mari kita cek video berikut ini. Ya, jadi kurang lebih dalam gerakan lambatnya seperti itu ya. Kemudian masuk pola langkah yang keempat, yaitu adalah pola langkah bentuk segitiga. Ya, berdasarkan namanya, maka pola langkah segitiga itu merupakan gerakan melangkah membentuk segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak visualisasikan di dalam video berikut ini. Silakan anak-anak pelajari dan perhatikan. Baik, kemudian kita masuk ke pola gerak langkah yang terakhir, yaitu adalah pola gerak langkah segi empat. Bagaimana maksud dari pola gerak langkah segi empat? Jadi itu nanti seperti dengan segitiga, tetapi bentuknya adalah segi empat. Maksudnya bagaimana? Mari kita cek video berikut ini. Nah, sudah paham anak-anak ya? Jadi untuk kurang lebihnya bentuk-bentuk dari pola langkah adalah seperti itu tadi. Kemudian materi inti yang terakhir, kita akan mempelajari gerak spesifik pukulan. Silahkan disimak dan dicermati pada materi berikut ini. Baik,
Masuk ke materi berikutnya atau materi inti gerak spesifik pukulan. Apa yang dimaksud dengan gerak spesifik pukulan? Yaitu adalah gerak spesifik di mana kita bisa memperoleh poin. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan pertandingan atau kalian sudah masuk dalam tahap profesional, kalian akan ada yang namanya sistem poin. Nah, bagaimana cara dapatnya? Yaitu nanti dengan cara pukulan. Untuk gerak spesifik pukulan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gerak spesifik pukulan depan. Jadi bagaimana cara melakukannya? Yaitu kita bisa menggunakan sikap kuda-kuda tengah, kemudian kedua belah tangan bersiap di depan dada, tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal. Kemudian telapak kaki kanan dan kiri sejajar jadi selebar bahu ya. Kemudian tangan kanan memukul dengan mengubah atau mengganti posisi tangan yang memukul. Maksudnya bagaimana? Mari kita simak video berikut ini. Ya, bisa dilihat. Untuk sasaran pukulannya di depan yaitu bagian dada atau perut ke atas. Jadi bisa dipastikan bahwa arah dari pukulan kalian adalah bagian dada atau perut ke atas. Kira-kira sudah jelas ya? Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pukulan yang kedua yaitu pukulan samping. Pukulan samping, jadi nanti kita tetap menggunakan kuda-kuda tengah atau juga sering disebut dengan sikap pasang. Kemudian kedua tangan di depan dada, lalu tangan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Jadi perlu diingat-ingat bahwa setiap kali kita akan memukul, kita harus mengepalkan jari-jari kita. Selanjutnya tangan satunya tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti tangan satunya ini bisa digunakan untuk menangkis dari serangan lawan, baik dari pukulan ataupun dari tendangan. Nah, kemudian untuk poin 4, tertulis bahwa memukul menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Maksudnya bagaimana? Mari kita cek video berikut ini. Jadi untuk pukulan samping ini digunakan ketika lawan kalian berada di samping badan kita dan sasarannya adalah muka. Nah, begitu tadi Bapak kira cukup jelas untuk penjelasan dari pukulan samping. Kemudian kita masuk ke jenis pukulan yang ketiga yaitu adalah pukulan bandul. Apa yang dimaksud dengan pukulan bandul? Mari kita simak pada materi selanjutnya. Ya, untuk pukulan bandul sendiri, kita tetap menggunakan posisi kaki kuda-kuda tengah, kemudian kedua belah tangan yang memukul mengarah ke depan dengan kepalan telungkup. Kemudian yang ketiga, pukulan dilakukan dengan posisi tangan ditekuk atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan memukul, gerakan akhirnya adalah posisi kalian membentuk siku, yaitu 90 derajat. Kemudian yang keempat, lintasan pukulan diayun dari bawah dan diarahkan ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak visualisasikan lagi dalam bentuk video. Silakan dicermati. Jadi untuk sasaran dari pukulan bandul sendiri yaitu pada bagian ulu hati. Nah, untuk
anak-anak yang mungkin masih pemula tidak usah takut kok mengarahnya ke bagian ulu hati, karena nanti ketika kalian sudah melakukan pertandingan, kalian akan mengenakan body protector. Jadi selebihnya akan aman ya, tidak akan fatal apabila terkena dengan pukulan bandul. Kemudian masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu adalah pukulan melingkar. Kita simak bersama-sama. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah pukulan melingkar. Kita tetap menggunakan kuda-kuda tengah atau sikap pasang. Jadi bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak. Untuk kedua tangan di depan dada, tangan yang digunakan untuk memukul, jari-jarinya harus mengepal. Jadi untuk memukul, seperti yang sebelum-sebelumnya, jari-jarinya harus mengepal. Kemudian yang ketiga, tangan yang digunakan untuk memukul diayunkan secara melingkar dari sisi kiri, lalu menuju ke depan, lalu menuju ke kanan. Jadi ada bentuk pola lingkarannya atau pola setengah lingkaran dengan kepalan tegak. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan praktek, kalian akan menggunakan tangan kanan maupun kiri secara bergantian. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, untuk sasaran dari pukulan ini adalah daerah pinggang dari lawan untuk lingkar bawah ya, dan punggung untuk lingkar atas. Nah, menuju ke penghujung materi, jadi ini adalah materi terakhir dari pukulan melingkar. Untuk pertemuan pertama dalam pencak silat ini, Bapak kira kalian cukup untuk mempelajari ini saja. Jadi untuk gerak spesifik kuda-kuda, kemudian gerak spesifik pola gerak langkah, dan yang ketiga adalah gerak spesifik pukulan. Kemudian kita masuk ke dalam penugasan. Tugas apa saja yang akan anak-anak kerjakan? Mari kita simak secara bersama-sama. Ya, untuk tugasnya adalah 3 nomor. Yang pertama, sebutkan macam-macam gerak spesifik kuda-kuda dalam pencak silat. Kemudian yang kedua adalah sebutkan macam-macam bentuk pola gerak langkah dalam pencak silat. Dan yang ketiga adalah jelaskan macam-macam pukulan dalam pencak silat. Anak-anak semua hanya mengerjakan 3 nomor saja untuk penilaian pengetahuan. Kemudian Bapak kira pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Bapak rasa anak-anak mungkin sudah banyak yang mengerti dan sudah siap untuk praktek. Jadi ini adalah materi dari pertemuan pertama pencak silat pada kelas 7 semester 1. Kemudian tak lupa Bapak sampaikan bahwa kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk anak-anak semuanya, Bapak harap tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian tetap jaga jarak minimal 1 meter, kemudian tak lupa kalian harus tetap selalu memakai masker. Karena apa? Karena begitu kalian terkena, nanti yang kasihan adalah teman-teman kalian. Jadi begitu satu kena, nanti yang lain juga ikut kena. Nah, mari kita lindungi secara bersama-sama baik teman maupun keluarga kita di rumah ataupun di sekolah. Begitu ya. Baik, Bapak kira pertemuan pada pagi hari ini cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.